Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan Smart One Channel. Kerja net 89 cukup di HP. Nah, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya akan membuat tutorial yang ketiga mengenai MT4. Ya, pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas pada tutorial yang pertama mengenai MT4. Kita membahas bagaimana caranya menginstal aplikasi MetaTrader 4, kemudian membuka akun Anda di MT4, kemudian melihat menu-menunya, ya, memahami menu-menu yang ada di aplikasi MT4, tentunya yang terkait dengan bisnis net 89. Kemudian pada tutorial yang kedua mengenai MT4, kita membahas bagaimana caranya kita melihat transaksi secara live yang sementara dilakukan oleh Smart Xbot, ya, menutup transaksi dan seterusnya. Kemudian pada tutorial yang ketiga ini saya akan yang ketiga mengenai MT4, saya akan membahas bagaimana caranya kita melihat dan memahami transaksi dan juga riwayat transaksi di MT4. Baiklah, kita langsung saja buka aplikasi MT4, ya. Jadi kita buka aplikasinya. Pada kesempatan ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan transaksi yang ada di salah satu akun saya. Ya, kita cek di garis 3 di kiri atas. Ya, seperti biasa di sini. Ya. Kemudian masuk ke akunnya. Ini akun yang sudah ada. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana transaksi yang ada pada hari ini, ya. Kita coba lihat dulu di trade, ya. Di trade berarti yang ini. Di menu trade kita lihat. Nah, di sini tidak ada sementara transaksi yang sedang berlangsung karena memang transaksi hari ini memang sudah selesai, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hanya ada 3 baris, ya, seperti ini, ya, yaitu saldo, ekuitas, dan margin bebas. Dan di sini juga tidak ada trade, ya. Di sini tidak ada nilai profit atau nilai loss yang sementara berlangsung. Dan memang transaksi hari ini sudah selesai. Nah, itu kita bisa lihat di mana, teman-teman sekalian, ya. Untuk transaksi yang sudah selesai, ya, kita lihat di riwayat atau history di sini, atau kita bisa membukanya juga dengan menekan garis 3 di kiri atas, ya. Mohon maaf, agak susah ini. Ya, jadi di sini, ya, titik 3, garis 3 di kiri atas. Nah, di sini muncul menu-menu, ya. Jadi kita bisa juga melihat selain di menu yang di bagian bawah tadi, kita juga bisa memilih menu dari garis 3 di kiri atas tadi, ya. Jadi kalau trade bisa kita klik di sini. Oke. Baiklah, kita lanjut. Nah, kita tekan trade. Nah, di sini muncul transaksi pada hari ini. Jadi hari ini transaksinya sudah selesai. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan transaksi itu sudah selesai. Yang pertama, dia sudah mencapai target, ya. Dia sudah mencapai target, yaitu 1%. Nah, di sini karena ini adalah akun
eh, 1000 USD, di sini target belum tercapai. Ya, target belum tercapai, targetnya 10 USD. Minimal target adalah 0,97% ya, atau 0,95%, jadi 9,7 atau 9,5 itu transaksi. Kalau sudah profit sudah tercapai ya, itu sudah selesai. Atau seperti kejadian pada hari ini, target belum tercapai tapi open position sudah 6 kali ya, itu juga berarti trading sudah selesai hari itu. Kita bisa lihat di sini ada 6 kali open posisi ya. Saya kembalikan dulu. 6 kali open posisi di sini kita lihat. Nah, jadi kalau Smart Xbot ini sudah open posisi 6 kali, maka dia otomatis akan berhenti trading apapun hasilnya walaupun belum mencapai target. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada loss 2 kali dalam hari itu, maka trading juga langsung berhenti. Atau tidak memenuhi kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, tapi jam kerjanya sudah selesai, yaitu sudah sampai di jam 11 seperti sekarang ya. Sudah jam 11 di Indonesia, waktu Indonesia bagian barat, maka apapun juga hasilnya, maka trading sudah selesai. Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai lot ya, teman-teman sekalian. Jadi lot ini kita bisa lihat di sini ya, 0,1. Nah, cara sederhana untuk mengetahui berapa banyak lot yang kita punya atau berapa besarnya lot adalah dengan mencocokkan dengan berapa bot yang kita miliki ya. Yang perlu kita tahu, satu bot itu lotnya adalah 0,05. Jadi kalau 2 bot berarti 0,05 dikali 2 ya, berarti 0,10 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai antara jumlah bot Anda ya, misalnya jumlah bot Anda 3, berarti harusnya lotnya adalah 3 kali 0,05 atau 0,15. Kalau misalnya cuma dari transaksinya cuma 0,1, berarti itu belum sesuai dan itu harus dilaporkan ke Smart Xbot ya, untuk diperbaiki atau disesuaikan. Baiklah ya. Yang berikutnya saya ingin memperlihatkan ya, jadi gampang saja untuk mengetahui berapa harusnya lot kita adalah dengan mengalihkan berapa jumlah bot dengan 0,05 ya. Untuk deposit memang agak susah kita jadikan pegangan karena masing-masing orang dengan masing-masing akunnya itu bisa menggunakan deposit 100%, deposit 76% atau 75%, dan botnya masih tetap jalan. Tetapi itu saya tidak anjurkan untuk 75% karena terlalu berisiko, bisa berakibat botnya mati dan tidak bisa diaktifkan kembali. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan deposit sebagai dasar untuk menentukan besaran lot, maka deposit itu harus 100%. Jadi misalnya untuk bot untuk akun ini itu harus lotnya harus depositnya 100%, yaitu 1000 USD itu dibagi 10.000, maka lotnya adalah 0,10. Tetapi pada akun ini saya hanya menggunakan deposit sebanyak 76% atau 760. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat di sini adalah teman-teman bisa menekan di daerah transaksinya ya. Nah, di situ akan muncul bahwa transaksi ini dilakukan oleh Smart Xbot ya. Di sini kita lihat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh Smart Xbot ya, dan bukan dilakukan oleh Anda sendiri. Nah, di situ ada swap, ada pajak dan seterusnya ya. Perlu ketahui bahwa transaksi di Smart Xbot ini tidak ada swap ya.
Teman-teman juga bisa melihat di situ nomor ID transaksinya dan seterusnya ya. Jadi tiap transaksi ini teman-teman bisa tekan ya untuk melihatnya ya, seperti ini ya, dan seterusnya ya, tinggal ditekan saja. Kemudian kalau mengembalikan ditekan kembali. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan juga bagaimana kita melihat transaksi pada suatu periode waktu tertentu ya. Jadi kita harus untuk melihat itu kita menekan di atas sini ya, di kanan atas ya, di sini teman-teman sekalian. Nah, tekan di sini, di situ akan muncul pilihan waktu transaksi yang ingin kita lihat. Jadi tekan di situ. Nah, kalau kita centang untuk hari ini, maka muncul transaksi yang sudah selesai hari ini saja. Seperti ini teman-teman sekalian. Yang ini kita kasih tanda centang untuk hari ini. Nah, jika kita ingin melihat transaksi minggu lalu, nah, untuk periode tanggal 6 bulan 1 2002 sampai 13 bulan 1 2002, tinggal kita centang di di tempat yang sesuai ya. Jadi sini kita tekan. Nah, otomatis akan muncul transaksi minggu lalu. Tapi ini dalam bentuk rekapan transaksi ya. Di sini muncul ya, transaksi dalam 1 minggu, teman-teman sekalian. Nah, begitu pula dengan pilihan-pilihan lainnya. Nah, kalau teman-teman ingin spesifik untuk hari tertentu di mana teman-teman ingin melihat transaksi pada hari itu, nah, teman-teman bisa tekan di periode custom. Jadi yang ini. Yang ini ya, yang bagian paling bawah. Di sini periode custom. Nah, silahkan klik di situ. Nah, di sini muncul pilihan tanggal. Saya contohkan misalnya saya ingin melihat transaksi pada tanggal misalnya 5 Januari ya, misalnya 5 Januari, satu hari saja pada hari 5 Januari itu. Jadi 5 Januari ke 5 Januari juga. Jadi hanya satu hari. Kita ingin melihat transaksi di akun ini pada hari itu saja, satu hari itu saja ya. Tekan selesai di kanan bawah, maka akan muncullah transaksi pada hari itu. Nah, transaksi pada hari itu pada tanggal 5 Januari itu, nah seperti ini ya. Jadi ada 6 kali transaksi ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat keuntungan hari itu mencapai target ya. Ini mencapai target 1% dari 1000 ya, atau 1000 USD sebelum bagi hasil. Kemudian pada hari itu ada deposito. Deposito maksudnya sharing profit yang kita terima ya. Atau bisa juga deposito itu kita menyetor atau menambah deposit kita ya. Jadi bisa karena kita menambah deposit kita sendiri, atau bisa juga ini berasal dari bagi hasil ya. Tapi untuk transaksi ini 52 USD ini berasal dari bagi hasil ya. Nah, kita lihat yang ini ya. Jadi teman-teman sekalian, jika ingin melihat sharing profit yang didapatkan dalam satu hari, nah, di sini kita lihat di depositonya ya. Nah, kemudian jika ada penarikan, di sini semua adalah totalnya ya, yang di bagian atas ini. Nah, kemudian di sini balance adalah penarikan di sini ya. Kemudian untuk uraian transaksi itu ada di bawah. Jadi tetap kita bisa melihat uraian transaksinya dengan menekan transaksi yang bersangkutan ya. Kita tekan di sini muncul ya keterangan transaksinya ya. Nah, jika ingin melihat misalnya per transaksi, misalnya ini balance yang ini ya. Ini adalah bagi hasil ya dari orang yang kita sponsori. Di sini muncul, kalau kita tekan muncul. Kita bisa lihat. Nah, ini dia. Di sini ada 10% ya. Kalau kita hitung secara total dari total profit, maka itu 10%. Kalau kita hitung dari
nilai yang sudah dilakukan sharing profit, maka itu 20%. Ya, kita bisa lihat di sini 10%. Nah, ini berarti dari generasi kedua kita. Nah, kalau dari generasi pertama kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini 15% ya dari total profit atau 30% dari pembagian sharing profit ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ada 15% ya. Itu berarti dari generasi pertama kita. Kemudian yang untuk perusahaan juga kita bisa lihat ya. Sharing profit ini yang warna biru berarti uang masuk. Nah, kalau ini yang warna merah itu berarti uang keluar. Di sini kita bisa tekan ya. Nah, itu muncul 25%. Ini berarti sharing profit 25% yang untuk perusahaannya, untuk PT SME. Ini semua secara otomatis ya. Ya, jadi teman-teman tinggal tinggal mengatur saja periode waktu transaksi yang ingin dilihat. Jadi kalau misalnya dia untuk satu periode waktu dari satu tanggal ke tanggal selanjutnya, berarti dia dalam bentuk rekapan ya. Misalnya dari tanggal 4 atau tanggal 5 tadi ke tanggal 10, maka hasilnya itu dalam bentuk rekapan transaksi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalau uang yang keluar ya. Nah, di sini 1,5. Nah, ini berarti yang ke akun di atas kita atau ke sponsor kita ya. Di sini ya, kita bisa lihat. Atau yang di bagian bawahnya lagi, nah, satu USD itu ke orang di atas sponsor kita ya. Kita bisa lihat ini ya, 10% ya. Jadi di sini kita bisa lihat semua secara transparan dari mana datangnya uang kita ya. Kemudian jika profit yang kita peroleh itu keluar, uangnya lari kemana, itu jelas semua di sini dan kita bisa lacak. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa jika suatu broker melakukan maintenance, maka data-data ini tidak akan muncul setelah dilakukannya maintenance atau reset dari broker yang bersangkutan. Saya mencontohkan karena broker ini adalah broker global primer yang melakukan maintenance ya, dan reset ulang pada semua history transaksi pada akhir Desember tahun 2021, maka data-data transaksi yang ada sebelumnya itu tidak bisa kita lihat lagi ya. Saya kasih contoh di sini. Periode customnya misalnya kita ingin melihat transaksi pada tanggal 21 Desember ya. Nah, harusnya hari itu ada transaksi, tapi karena dilakukan reset di atas tanggal 25 Desember, maka data ini sudah tidak bisa kita lihat ya. Nah, tujuannya memang reset itu adalah supaya tidak terbebani dengan banyaknya data sehingga memperlambat kerja dari Smart Xboot. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata tidak ada ya, berarti memang setelah dilakukan reset data itu tidak muncul. Demikian teman-teman sekalian tutorial saya kali ini. Jika kita ingin melihat kembali transaksi hari ini, tinggal tekan saja, kasih tanda cek di hari ini, maka akan muncul transaksi hari ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.